bisa berjumpa lagi dengan saya Lese Lydia dan saya Lese Margaret dalam ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi online. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa karena Engkau masih memberi kesempatan buat kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Tolong kami supaya kami boleh diberi kesempatan untuk membesarkan nama-Mu. Tolong supaya anak-anak sekolah minggu kami juga boleh dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo Lese Margaret, kita memuji Tuhan bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Walaupun mereka di rumah, mereka tetap semangat loh. Iya betul Lose. Ayo kita sama-sama memuji. Mari kita bersukaria. Mukanya sambil senyum ya. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Selanjutnya, kita mau memuji Tuhan, mengikut Yesus, keputusanku. Bisa kan Lese Lydia? Bisa dong. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Stop. Lese Lydia, kita kan sudah mengikut Yesus. Tapi kenapa ya Tuhan kok kasih virus corona? Tuhan itu tidak pernah menciptakan virus corona. Tuhan menciptakan semuanya itu sangat baik. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, makanya ada virus corona. Oh, gitu ya Lose ya. Bukan Tuhan Yesus yang kasih virus corona, tapi gara-gara kitanya yang gak taat sama Tuhan Yesus, makanya ada virus corona. Iya, betul itu. Makanya kita harus taat mengikut Tuhan Yesus, gak boleh ingkar. Kita lanjutkan lagi ya, memuji bait yang kedua dan bait yang ketiga. Setelah itu kita mau lihat ada drama. Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Wah, enaknya pagi-pagi gini minum susu coklat anget dan makan roti bakar. Mana ya? Ah,
Wah, enak sekali. Nyam 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 nyam. Enaknya. Susunya juga enak sekali. Woi, aduh. Wah, waduh gawat tumpah. Kena handphone mama. Waduh, gimana ini? Gimana ini? Aku harus ngapain ya? Aduh. Ya udah Bobi, ngaku saja sama mama. Kan Bobi nggak sengaja. Bilang saja sama mama. Dan jangan lupa minta maaf. Oh, gitu ya? Alah, gak perlu bilang Bob. Pura-pura aja nggak tahu. Bahwa mama juga nggak lihat kan? Iya juga ya. Kan mama nggak tahu. Jangan percaya Bobi. Yang betul itu kita harus selalu mengatakan yang sebenarnya. Bukannya berpura-pura seperti itu. Oh, aku harus berani mengatakan yang sebenarnya ya? Ingat loh Bob, kalau kamu katakan yang sebenarnya dimarahi mama loh. Emang kamu mau? Wah, gimana dong? Aku nggak mau dimarahin mama. Aku harus apa? Bobby, lihat HP mama nggak ya? Mama cari-cari di mana-mana nggak ketemu nih. Mama lupa taruh. Bobby tahu mah. Tapi Bobby minta maaf dulu ya. Soalnya tadi Bobby nggak sengaja menumpahkan susu coklat ke HP mama. Oh begitu ya? Oke, mama maafkan. Mama senang loh kalau Bobby mau berkata jujur. Bobby mau berani mengatakan kebenaran. Yeay, thank you mama. Bobby sudah dimaafkan. Ini Sama-sama HP mama. Bobby. Lain kali nggak boleh begitu ya. Nggak boleh meletakkan gelas susu di dekatnya HP-nya mama. Oke. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus berani mengatakan kebenaran. Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan, kita pujikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Bukan hanya ada di dalam hati kita, tetapi juga harus ada di dalam langkah kita. Betul itu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ayo kita nyanyikan dengan bersemangat ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dengan Lauselian. Nah, dari cerita tadi, kira-kira mengatakan kebenaran mudah enggak ya? Sulit ya Lause, benar sekali. Nah, tetapi mengapa sih kita harus mengatakan kebenaran? Apakah agar Tuhan baik kepada kita? Atau supaya papa dan mama tidak menghukum kita? Nah, tahu enggak jawabannya? Kalau tidak tahu, mau tahu? Oke, kita doa dulu ya. Duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan.
Tolong kami untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan membuat dunia yang sempurna. Tetapi manusia pertama, Adam dan Hawa, telah membuat pilihan yang salah. Tapi Tuhan tetap mencintai manusia. Dia juga menyukai anak-anaknya ada di dalam ceritanya. Seperti kisah yang akan kita dengar hari ini, yaitu kisah tentang Elia. Nah, ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18. Nah, adik-adik sekalian, Elia adalah seorang nabi. Nabi itu siapa sih, Lause? Nah, nabi itu adalah seseorang yang mendengar suara atau pesan dari Tuhan dan dia harus menyampaikan pesan itu kepada anak-anak Tuhan. Apa yang Tuhan bilang kadang-kadang tidak enak, tetapi nabi harus menyampaikannya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Elia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia harus menegur Raja Israel, yaitu Raja Ahab. Dan orang Israel karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan lagi. Nah, adik-adik sekalian, apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan istrinya ketika ditegur oleh Nabi Elia? Mereka membunuh para nabi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan Nabi Elia. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Nabi Elia harus mengatakan kebenaran bahwa Raja Israel dan orang Israel telah berdosa kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, maka Nabi Elia menegur Raja Ahab dan orang Israel supaya mereka menyembah Tuhan lagi. Tetapi mereka tidak mendengar. Malah mereka menyembah Baal dan Asyera. Nah, adik-adik, dewa Baal itu adalah lambangnya sapi, ya. Mereka menyembah sapi, binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka mestinya tidak boleh menyembah sapi yang adalah ciptaan. Mereka harus menyembah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Karena hanya Dia Tuhan yang benar dan layak disembah. Nah, adik-adik, apakah Raja Ahab dan orang Israel membuat Nabi Elia takut untuk mengatakan kebenaran? Apakah Nabi Elia takut kalau nantinya Raja Ahab dan istrinya akan membunuh dia? Tidak. Nabi Elia harus mengatakan kebenaran ini kepada Raja Ahab dan rakyat Israel. Dan karena itu dia mengajak mereka untuk bertemu. Ayo kita buktikan mana Allah yang benar. Dan Elia akan melawan 850 Nabi Baal dan Asyera. Wow, 1 lawan 850. Kalau 1 lawan 1 atau 2, kita masih berani ya ngomong yang benar. Tetapi kalau 1 lawan 850 dan di sana ada Raja Ahab dan istrinya yang siap-siap akan membunuh dia. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Nabi Elia? Apakah Nabi Elia mundur saja? Saya takut, tidak usah mengatakan kebenaran. Nanti saya bisa dibunuh? Tidak. Nabi Elia tidak takut mengatakan kebenaran. Karena dia tahu siapa Tuhan yang benar. Dan dia berkata, Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah yang benar. Nah, adik-adik, orang-orang yang menyembah Baal atau para Nabi Baal itu, mereka memotong lembu dan mereka mau mempersembahkan lembu tersebut kepada dewa Baal dan Asyera. Lalu mereka berdoa, ya Baal, jawablah kami. Adik-adik, apakah ada jawaban dari Baal dan Asyera? Ingat, Baal dan Asyera lambangnya apa tadi? Sapi. Apakah sapi akan menjawab mereka? Terus Nabi Elia bilang gini, mungkin kalian doanya kurang keras. Lebih keras lagi berdoa. Mungkin Baalnya itu lagi sedih, lagi menghayal, atau Baalnya lagi jalan-jalan, atau jangan-jangan Baalnya lagi ngantuk terus dia tidur. Ayo lebih keras berdoa supaya Baalnya bangun. Adik-adik, apakah Baal bangun? Tentunya tidak. Bagaimanakah sapi bisa mendatangkan api? Itu tidak mungkin. Nah, sampai batas waktunya selesai, Baal dan Asyera tidak menjawab dan tidak mendatangkan api. Dan Nabi Elia pun membuat sebuah tempat
yang disebut mezbah untuk mempersembahkan korban. Dia memotong lembu, meletakkannya di atas kayu api. Kemudian dia meminta orang untuk menyiramkan air. Air ya adik-adik, bukan minyak. Yang bisa membuat api itu minyak, bukan air. Nah, Nabi Elia meminta mereka memberikan air yang sangat banyak sampai penuh di sekeliling mezbah. Apa yang dilakukan Nabi Elia? Dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Allah Israel. Dia memohon belas kasihan. Tuhan, tolong supaya orang Israel dan Raja Israel tahu bahwa Engkau Tuhan yang benar. Setelah Nabi Elia berdoa, apa yang terjadi? Datanglah api dari langit dan menyambar lembu yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat itu Raja Israel dan orang Israel tahu siapa Tuhan yang benar, apakah Baal atau Asyera, ataukah Tuhan Allah Israel yang disembah dan dipercayai oleh Nabi Elia. Tuhan Allah Israel, dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang lain. Baal bukan Tuhan. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita menjadi takut untuk mengatakan kebenaran ya. Sama seperti cerita tadi, Bobby yang takut mau ngomong yang benar. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan. Tetapi Nabi Elia mengajarkan kita untuk apa? Berani mengatakan kebenaran. Mengapa? Apakah supaya Tuhan baik sama kita atau supaya tidak dihukum papa dan mama? Tidak. Karena kita punya Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar ini mau supaya kita anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Karena Dia sendiri adalah kebenaran. Dan Dia akan menolong kita untuk berani berkata benar. Nah, mulai dari sekarang, ayo berani berkata benar ya. Mau berkata benar? Good. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menolong kami untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Tuhan tahu bahwa kadang kami takut untuk berkata benar, apalagi kalau kami salah. Tetapi karena Engkau Tuhan yang benar dan mau supaya kami anak-anak-Mu juga hidup benar, maka kami mau katakan, Tuhan, aku mau berani berkata benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan ya. Untuk apa? Berani berkata benar. Karena nih ada ayatnya ya di Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Nah, sekali lagi ya, Lause bacakan. Nanti adik-adik di rumah juga baca bersama-sama Lause ya. 1, 2, 3. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Nanti bisa dihafal di rumah sama papa mama ya. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau pujikan, percaya, dan taat. Seperti Nabi Elia yang berani mengatakan kebenaran. When we walk with the Lord in the light of His word, while the glory He sheds on our way, while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not the shadow can rise, not the cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not the doubt or a fear, not the sigh or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey.
Nah, adik-adik tadi kita sudah belajar tentang berani mengatakan kebenaran. Nah, kita mau buat aktivitinya. Adik-adik siapkan satu lembar kertas, kemudian marker, pensil warna atau krayon, lem, dan atau selotip ya, dan gunting. Nah, buat adik-adik yang lebih kecil bisa minta bantuan papa mama atau koko atau cece ya buat bantu. Oke, nah kertasnya ini satu lembar seperti ini. Kemudian kita buat lipatan di sini ya. Oke, buat lipatan di sini. Kemudian kita gunting. Nah, ini jangan dibuang, kita pakai nanti. Ya. Nah, kemudian kita tulis di tengah-tengahnya, berani berkata benar. Ya. Triple B, berani berkata benar. Kemudian kita color. Ya, semua pasti senang ya coloring. Nah, tadi kan Nabi Elia membuat mezbah. Mezbah itu biasanya dari batu-batu yang disusun ya. Jadi kita pakai warnanya yang coklat. Oke. Setelah kita warnai, kita mau buat jadi mezbah. Caranya, kertasnya disambung ya, adik-adik bisa menggunakan lem ataupun selotip. Nah, ini Lausu pakai selotip. Nah, setiap kali lihat ini, kita harus mengingat tentang Nabi Elia yang berbicara tentang kebenaran. Kemudian kita mau bikin, tadi di atas mezbahnya ada apa? Ada api ya. Kita mau bikin apinya. Api biasanya warnanya merah ya. Nah, nanti kalian warnai. Pakai warna merah. Oke, kita gunting ya. Nanti jadinya seperti ini ya. Kita kasih selotip lagi. Isolasi ya. Oke, sudah jadi ya. Nah, jadi setiap lihat ini di rumah, kita mengingat cerita tentang Nabi Elia yang berani berkata benar. Silakan mencoba di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik nggak terasa ya sekolah minggu kita sudah selesai. Yuk kita nyanyi selesailah sekolah minggu. Sambil berdiri ya. Sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa adik-adik di ibadah sekolah minggu GK Elion versi online.